Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Profesor Saiful Anwar Matondang menegaskan pengurus selama Yayasan Perguruan Dharma Agung untuk bertanggung jawab secara hukum atas pengelolaan keuangan dan administrasi akademik mahasiswa. Penegasan itu disampaikan dalam proses rekonsiliasi dan validasi data mahasiswa tahun akademik 2022 di kantor LL Dikti, Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan pada Selasa 7 April 2026 sebagai syarat utama pelaksanaan wisuda dalam waktu dekat. Menurut Profesor Saiful, langkah rekonsiliasi untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi dan akademik. Setelah proses verifikasi tuntas, maka LL Dikti akan menyerahkan data kepada Yayasan Perguruan Dharma Agung selaku pengurus resmi Universitas Dharma Agung yang terhitung sejak 10 Februari tahun 2025 setelah pengesahan Dirjen Administrasi Hukum Umum tahun 2025. Data dari 2022 digabungkan dengan data 2025 supaya mahasiswa itu bisa wisuda paling lama bulan 5. Kan data 2002 itu ada di yayasan yang lama, data 2025 ada di yayasan yang baru. Kalau nggak direkonsiliasi kan datanya nggak nyambung di sistem kita. Kalau masing-masing pegang data nggak bisa nyatu. Itulah yang kita prioritaskan, data calon mahasiswa yang mau wisuda. Jadi kita verifikasi dulu oleh tim IT kita. Nanti kalau sudah valid baru boleh mereka wisuda. Berarti pengurus yayasan lama harus memberikan data 2022 harus memberikan data ke kami. Setelah kami verifikasi baru kami serahkan ke 2025. Data mahasiswa yang diberikan itu berarti yang sudah menyelesaikan. Katanya sudah menyelesaikan di bulan Agustus lalu, sudah selesai semua mata kuliahnya, sudah ujian skripsi. Tapi kan kami di LL Dikti tidak bisa menerima begitu saja. Mana bukti KRS, KHS, mana pembayaran SPP, mana bukti yudisiumnya, mana koper skripsinya, harus lengkap semua kan. Nggak mungkin kita terima data yang nggak lengkap. Siswa 2022 harus 2021, 2022 kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Punya Bu Lilis, karena dulu Bu Lilis wakil rektor 1, dia harus bertanggung jawab pada data itu, karena dia dulu wakil rektor 1. Berarti bertanggung jawab secara hukum juga ya, Prof? Iya. Kan jabatannya dulu wakil rektor 1. Kan dia yang mengelola data mahasiswa. Yang menyampaikan polemik kan di media. Kalau kami kan sudah tetapkan sejak 21 Oktober 2025, rektor yang berhak adalah yang diangkat Bu Hana Kaban. Ibu Hana Kaban ya? Iya. Yayasan 2025. Sesuai AHU? Sesuai Dirjen AHU, sesuai dengan perintah dari Dikti. Berarti di luar itu nggak berhak lagi ya, Prof? Dari 21 Oktober 2025 tidak berhak lagi. Cuma kan teman-teman ini yang tidak puas, mereka pergi ke pengadilan menggugatnya. Tapi pergi pun ke pengadilan, kalau belum ada keputusan inkrah sebaliknya dari Mahkamah Agung tidak bisa. Kan pengadilan Negeri Medan, pengadilan tingkat 1, provinsi, baru ke Mahkamah Agung. Sebetulnya masalah ini bukan masalah LL Dikti, ini masalah hukum. Dan masalah hukum itu nggak bisa cepat, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Dan mahasiswa kan harus tamat kalau dia udah 4 tahun lebih. Berarti di sinilah LL Dikti sebagai orang tua mengayomi ya, Pak? Makanya kami minta rekonsiliasi dalam penggabungan data. Jadi untuk saat ini berapa kira-kira data yang sudah dalam rapat tadi terungkap? Pihak 2022 bilang 830. Tapi kan saya minta mereka hari ini membawa data itu ke tim IT kita. Kan kita nggak bisa
Kalau dia bilang 830, kita terima 830. Harus ada KRS, KHS, bukti pembayaran SPP, bukti sidang, Iya. sampul skripsinya. Kalau nggak ada itu mana bisa kita terima? Ya. Boleh aja mereka klaim berapa kan. Kita yang punya sistem untuk memeriksanya. Siap. Karena kita nggak mau ada mahasiswa yang nggak berhak ikut wisuda. Pantauan di lokasi, proses rekonsiliasi berlangsung alot dan beberapa mahasiswa di luar ruangan sejak awal menunggu kepastian nasib akademik mereka. Namun, suasana sempat diwarnai kebingungan para mahasiswa usai rekonsiliasi, di mana Dr. Lilis S. Gultom selaku Wakil Rektor 1 Universitas Dharma Agung, versi pengurus yayasan lama justru menitik beratkan persoalan ke pihak LL Dikti. Di hadapan mahasiswa, ia hanya mengarahkan agar mereka segera melengkapi dokumen administrasi dan kepada wartawan belum bersedia memberikan keterangan. Selain itu, sejumlah mahasiswa mengaku kebingungan lantaran sebagian tidak lagi menyimpan dokumen awal untuk keperluan validasi. Salah seorang mahasiswa program studi manajemen asal Nias mengaku baru mengetahui penyelenggara Universitas Dharma Agung yang sah adalah Yayasan versi Dirjen Administrasi Hukum Umum 2025, yaitu pengurus Hananel Srikaban dan Ketua Pembina Tunggal Richard Elias Pardede. Di tengah proses penataan administrasi, Yayasan Perguruan Dharma Agung versi Dirjen Administrasi Hukum Umum 2025 memastikan pelaksanaan wisuda gelombang 2 tahun ajaran 2025-2026 akan digelar pada 25 April 2026 di Hermina Hall Universitas Dharma Agung. Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Dharma Agung versi Dirjen Administrasi Hukum Umum 2025, Hananel Srikaban menegaskan pihaknya mengambil langkah tegas agar mahasiswa tidak menjadi korban pihak tertentu. Menurutnya, mahasiswa yang diwisuda adalah yang benar-benar telah memenuhi seluruh syarat akademik, menyelesaikan sidang meja hijau, dan menuntaskan kewajiban administrasi sesuai ketentuan. Hak mahasiswa harus menjadi prioritas utama. Ia menambahkan yayasan yang sah secara hukum akan terus berkoordinasi dengan LL Dikti Wilayah 1 agar seluruh proses wisuda berjalan tertib, legal, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Harapannya langkah percepatan validasi ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan agar mahasiswa yang sudah bertahun-tahun kuliah tidak menjadi korban.